Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para siswa sekalian, jumpa kembali dalam video pembelajaran Mapel IPA kelas 7 semester 1 pada bab 5 kalor dan perpindahannya. Kali ini kita sudah pada pertemuan kedua. Baiklah, sebelum kita memulai pembahasan lebih lanjut, marilah bersama-sama kita baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kalor dan perpindahannya, pertemuan kedua. Pembahasan kita masih membahas tentang kalor dan definisinya. Kemudian akan kita awali dengan pendahuluan. Seperti biasa, sesi terakhir kita adalah kegiatan atau tugas mandiri. Pendahuluan, tujuan pembelajaran. 1. Menerapkan persamaan kalor untuk kenaikan suhu pada beberapa permasalahan yang terjadi. 2. Menyelidiki karakteristik suhu benda pada saat benda mengalami perubahan wujud. 3. Menentukan kalor untuk perubahan wujud. Kalor dan perubahan wujud benda. Untuk mendidihkan air diperlukan kalor. Jadi, untuk mengubah wujud zat cair menjadi gas diperlukan kalor. Melebur dan menguap merupakan peristiwa yang membutuhkan kalor, karena untuk dapat meleburkan potongan es ataupun untuk menguapkan air dibutuhkan kalor atau dipanaskan. Perhatikan sketsa berikut ini. Ada peristiwa menghablur, menyublim, kemudian peristiwa menguap, mengembun, peristiwa melebur, dan membeku. Perhatikan pada penjelasan berikut ini. Mencair adalah peristiwa perubahan wujud zat padat menjadi cair. Membeku sebaliknya, perubahan wujud zat cair menjadi padat. Menguap, peristiwa perubahan wujud zat cair menjadi zat gas. Mengembun sebaliknya, perubahan wujud dari gas menjadi cair. Sementara menyublim adalah perubahan wujud zat padat menjadi gas, atau sebaliknya, gas menjadi padat. Bisa kalian perhatikan? Nomor 1 mencair, nomor 2 membeku, nomor 3 menguap, nomor 4 mengembun, dan nomor 5 menyublim. Perubahan wujud zat yang melepaskan kalor. Membeku, mengembun, dan mengkristal. Perubahan wujud zat yang memerlukan kalor. Mencair atau melebur, menguap, kemudian menyublim. Pada saat perubahan wujud
tidak terjadi perubahan suhu. Kalor yang ada digunakan untuk mengubah wujud zat. Peristiwa ini disebut dengan kalor laten. Kalor laten dibedakan menjadi dua: kalor uap atau kalor penguapan atau pengembunan, dirumuskan dengan Q sama dengan M kali U. Yang kedua adalah kalor lebur atau kalor beku, dirumuskan dengan Q sama dengan M kali L. Di mana Q adalah kalor yang dibutuhkan atau dilepas untuk berubah wujud. M adalah massa zat yang berubah wujud. L adalah kalor lebur atau kalor beku. U adalah kalor penguapan atau kalor pengembunan. Sehingga Q sama dengan M kali L adalah kalor lebur atau kalor beku, dan Q sama dengan M kali U adalah kalor uap atau kalor embun. Kalor lebur adalah kalor yang diperlukan oleh satu satuan massa zat padat untuk mencair atau melebur pada titik leburnya. Kalor beku adalah kalor yang diperlukan oleh satu satuan massa zat cair untuk membeku pada titik bekunya. Sedangkan kalor uap adalah kalor yang diperlukan oleh satu satuan massa zat cair untuk menguap pada titik didihnya. Kalor embun adalah kalor yang diperlukan oleh satu satuan massa gas untuk mengembun pada titik embunnya. Berikut perhatikan contoh penerapan. Berapakah kalor yang diperlukan untuk meleburkan 5 kg air dalam keadaan beku atau es jika kalor lebur air tersebut adalah 336.000 Joule per kilogram? Langkah-langkah penyelesaiannya diketahui: massa, kalor lebur air, ditanyakan I. Strateginya, gunakan persamaan atau rumus Q sama dengan M kali L. Kita terapkan Q sama dengan M kali L, masukkan angkanya. Q sama dengan 5 kg kali 3,36 kali 10 pangkat 5 gram. Sehingga Q sama dengan 16,8 kali 10 pangkat 5 Joule. Atau bisa dituliskan menjadi 1,68 kali 10 pangkat 6 Joule. Jadi, es tersebut memerlukan kalor sebesar 1,68 kali 10 pangkat 6 Joule agar melebur pada titik leburnya. Perhatikan grafik perubahan wujud air berikut ini. Sumbu X adalah waktu dalam waktuan sekon. Sumbu Y adalah kenaikan suhu atau T dalam satuan derajat Celcius, di mana B adalah titik lebur, D adalah titik didih. Perhatikan penjelasan detailnya berikut ini. AB dalam wujud es, BC dalam wujud es dan cair, yakni proses melebur atau mencair, sehingga titik lebur es sama dengan titik beku air, yakni 0 derajat Celcius. Berikutnya, CD dalam wujud air, DE
dalam wujud air dan uap, atau proses menguap sehingga titik uap air sama dengan titik embun uap, yakni 100 derajat Celcius. Secara keseluruhan, prosesnya ditunjukkan sesuai grafik berikut ini. AB adalah I sama dengan M kali C ditambah T. BC adalah I sama dengan M kali L. CD sama dengan AB, I sama dengan M kali C ditambah D. Sementara DE, I sama dengan M kali U, di mana peristiwa AB terjadi perubahan suhu, demikian juga dengan CD terjadi perubahan suhu. Pada peristiwa BC dan DE tidak terjadi perubahan suhu karena kalor atau panas digunakan untuk merubah wujud. Beberapa cara untuk mempercepat terjadinya penguapan antara lain pemanasan, contohnya menjemur pakaian, memperluas permukaan, contohnya pada peristiwa menuangkan kopi panas agar lebih cepat dingin, mengalirkan udara seperti meniupkan kopi panas, berikutnya azas Black. Azas Black berbunyi kalor yang diterima oleh suatu zat sama dengan kalor yang dilepas oleh suatu zat, atau dituliskan dengan Q lepas sama dengan Q terima. Kita sampai pada contoh soal nomor 1. Silahkan para siswa bisa membaca soalnya dengan cermat. Betul-betul diperhatikan. Berikut pembahasannya. Diketahui M, L, kemudian I yang ditanyakan. Jawab. Hasilnya adalah 40 kilokalori. Nomor 2, silahkan cermati kembali soalnya. Berikut sketsa grafiknya, di mana Q1 dalam wujud es, kemudian Q2 proses melebur atau merubah wujud dari padat menjadi cair. Pembahasannya diketahui M delta T C kemudian L. Yang ditanyakan adalah Q total. Jawab. Q totalnya adalah Q1 ditambah Q2. Perhatikan angka-angkanya. Iya, jadi besarnya kalor dalam satuan Joule adalah 81.000 kali 4,2 sama dengan 3,402 kali 10 pangkat 5 Joule. Soal nomor 3, kembali cermati dan perhatikan dengan
Betul? Pembahasan diketahui M1, M2, C1, C2, delta T1, delta T2, jawaban sesuai dengan asas Black, I lepas sama dengan I terima. Perhatikan, cermati angka-angkanya. Jadi suhu air logam adalah 84,5 derajat Celcius. Berikut pengaturan suhu tubuh pada manusia dan hewan. Pertama, pembentukan panas tubuh. Pada saat kita menggigil, tidak lain adalah proses metabolisme lebih lanjut melalui kerutan otot-otot lurik. Ketika pembentukan panas tidak cukup untuk mempertahankan suhu tubuh. Pengeluaran panas, peristiwa berkeringat. Tubuh akan berkeringat ketika cuaca sangat panas atau saat berolahraga. Keringat akan menguap dan suhu tubuh akan turun. Teknologi yang memanfaatkan konsep kalor. Berikut dua contoh teknologi. Yang pertama, teknologi pendingin ruangan atau yang kita kenal dengan air conditioner, AC. Yang kedua, teknologi pot in pot. Ini adalah pendingin makanan sederhana yang bisa kita buat sendiri di rumah tanpa menggunakan fasilitas listrik. Sampai kita pada kegiatan atau tugas mandiri sebagai sesi akhir dari pembelajaran kali ini. Ayo kita latihan, ada 1, 2, 3 soal. Ini bisa kalian cek di buku IPA kalian masing-masing, kelas 7 semester 1. Berikutnya, ayo pikirkan, ada 2 permasalahan. Silahkan tulis jawaban di buku catatan kalian masing-masing agar dapat diperiksa oleh guru mapel sebagai penilaian tugas. Akhirnya saya ucapkan selamat belajar. Semoga dapat dipahami dan dimengerti, bermanfaat, menambah pengetahuan. Dan apabila terdapat kesulitan, silahkan kalian bisa menghubungi guru mapel kelas kalian masing-masing. Terima kasih. Sampai jumpa kembali pada pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.